Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita setiap Jumat keempat dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah, semua doa-doa kita dijawab oleh Allah. Ala hadhin niyyah wa li kulli niyyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca laqad ja'akum bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dilanjutkan dengan sholawat sekali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini saya sampaikan, barangkali ada yang bisa rawuh besok hari Ahad jam 7 pagi itu ada milad Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya yang bertempat di Masjid Al Akbar, ya, jam 7 pagi. Dan door prize-nya yang utama umroh. Kemudian ada amplop yang sudah disediakan panitia sebanyak 17 per amplop, isinya 700. Ya hambal itu senangane 7 karena 7 pitu itu pitulungane Gusti Allah, ngoten. Filosofinya begitu. Nah, ada door prize yang lainnya. Siapa tahu jenengan yang belum pernah haji umroh tiba-tiba rezeki nomblok umroh, kan ngoten nggih. Kalau tahun yang lalu itu di UPN, pernah di Jatim Expo, itu hadiahnya pernah sepeda motor barang, ya. Ini sekarang hadiah utamanya umroh, ya. Jadi diupayakan kalau memang bisa hadir jam 7 terus bertempat di depan, biar kalau pas diundi nama jenengan nggak lari-lari dan tidak keburu disobek. Kalau di lantai 2 atau di luar itu kan kadang-kadang orangnya tuh nyampe wis dihitung, ya. Itu yang insya Allah akan dihadiri oleh Romo Yai Husain Ilyas. Cuma Romo Yai Husain ini karena sudah saking sepuhnya, ya, sudah 100 lebih, sehingga kalau jalan ya dituntun. Besok itu rencananya pakai kursi roda. Begitu Romo Yai Husain rawuh, jam berapapun acara di stop, diminta barokah doa,
Biasanya beliau kalau kerso nunggu ya naik panggung, kalau nggak kerso langsung kondur lagi. Jadi biasanya jamaah itu kepingin salaman ya di saat datang sambil naik itu salaman, terus kemudian habis doa mau keluar itu salaman sampai ke mobil itu ya. Nah kemudian insya Allah juga Wali Kota Surabaya Pak Edi Cahyati, kemudian Bupati Trenggalek itu karena keluarga jadi nanti yang menyambut sebagai Sohibul Hajah. Kemudian Ibu Gubernur kita biasanya juga rawuh ya, selalu memberikan sambutan kalau pas tidak ada acara. Dan yang ceramah Gus Reza. Gus Reza ini zuriyah dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri ya. Ini Ustadz muda tapi luar biasa ya. Jadi kalau Pondok Al-Falah Bundi Ploso itu ada Gus ya, Gus Kausar. Kalau Lirboyo ada Gus Reza. Kalau di Jawa Tengah Gus Baha, Gus Koyum, yaitu orang-orang muda yang punya kapasitas yang luar biasa. Kalau di Ar-Raudhah ada Gus Maksum, Gus Jazil ini ya. Ini juga luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya kutip dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengutip satu khobar atau hadis ya. Ada riwayat tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sittina sana. Berpikir 1 jam saja maka keutamaannya, pahalanya, kemuliaannya lebih baik dari ibadah sunnah sittina sana. Berapa? 60 tahun. Sehingga Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kemudian menegaskan dengan menyampaikan dawuh, la ibadata kattafakkuri. Tidak ada ibadah sunnah yang keutamaannya bisa mengalahkan berfikir atau tafakkur. Wa qala ba'dul arifin, sebagian ulama ahli ma'rifat, ulama-ulama yang mungkasyafah ya, mengatakan begini, al fikratu sirajul qalbi. Berpikir itu merupakan pelita hati, cahaya hati, menerangi hati. Fa idza dhahabat, apabila kita ini kehilangan pemikiran, nggak nate berpikir, fala idho atalahu, maka cahaya kita akan redup, bahkan hati ini menjadi gelap karena kita tidak pernah menggunakan otak kita yang merupakan anugerah yang luar biasa untuk berpikir ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, berpikir tentang apa sehingga kemuliaannya luar biasa. Tapi sebelum masuk ke sini, mumpung ingat ini Bapak Ibu, mungkin panjangan pernah nyetel YouTube Dawi Romo Yai Husain Ilyas. Pernah saya waktu itu sowan beliau pas haji tahun berapa itu ya, karena beliau berangkat dari Mojokerto, saya dari Surabaya. Tadi maktabnya agak jauh, tapi saya rombongan dengan Yai Hambali untuk sowan kepada beliau. Beliau nanti dawuh begini, ini ada ibadah potong kompas. Jadi bahasa beliau ibadah potong kompas. Kalau kita pas bangun malam, kemudian keluar rumah sambil menghadap kiblat, kemudian berdoa apa?
Nanti dengar Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina adzabannar. Dawe beliau akan mendapatkan pahala sama yang dilakukan dengan penduduk langit. Akan mendapatkan ganjarane ibadai penduduk langit. Coba, Rabbana, ya Allah Tuhan kami, subhanaka, maha suci Engkau. Rabbana ma khalaqta hadza batila, apa yang Engkau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ya. Tapi sambil lihat di langit, lihat bintang, ya, lihat kebesaran Allah. Ya wis gitu tok, terus turu maneh. Ya. Jadi kalau kula jenengan tahajud kan bisa jadi ngantuk, tapi dengan itu mendapatkan pahala yang dilakukan oleh penduduk langit. Bahasa beliau ibadah potong kompas. Lah cuma bengi lele terus metu, walaupun dilu ngoten nggih rada abot nggih. Tapi suatu ketika pas awan malih ternyata ini istilahnya itu qaul qadim, ada qaul jadid. Nah, ada dawuhnya yang baru yang sama seperti tadi. Misale bengi gak sempat. Nah, kan ngoten nggih. Mungkin beliau sudah tahulah prosesnya, gak tahu dilakoni kira-kira ngoten nggih. Umpama mari isak sadurunge turu itu wis iso jare ngoten. Nah, nek ngoten gampang. Tapi ngoten nggih kadang-kadang yo lali lho, Pak. Ya, tapi nanti kalau sudah terbiasa insya Allah akan menjadi rutinitas, ya. Ini kan iman. Nah, kembali kepada persoalan ini, kemudian Imam Nawawi mengutip pendapat para alim ulama begini, an jumhuril ulama, berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Ini kelihatannya beliau merangkum dari dawuh-dawuh para alim ulama di berbagai kitab, kemudian disarikan di dalam kitabnya Naso Iblis ini. Annal fikrata ala khamsati aujuhin, berfikir yang mendapatkan pahala 1 jam sama dengan ibadah sunnah 60 tahun tadi, diantaranya adalah itu ada 5 hal, 5 sasaran. Yang pertama, fikratun fi ayatillah, berfikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, nek kula jenengan terbiasa berfikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, bukti kebesaran Allah, yatawalladu minhat tauhid wal yakin, maka akan melahirkan sikap mental di mana ketauhidan kita, keyakinan kula jenengan kepada Allah semakin lama semakin tambah mantep. Itu pertama. Sing nomor kalih wa fikratun fi alaillah, berfikir tentang anugerah yang telah diberikan oleh Allah pada kita. Kula jenengan dikasih nafas udara yang setiap hari kita, oksigen yang setiap hari kita hirup ini, Bapak Ibu, ini adalah anugerah yang luar biasa. Tempo hari teman saya yang semula diangkat jadi dosen di Fakultas Tarbiyah, karena rumahnya Malang akhirnya pindah ke Malang, namanya Yai Mim. Itu terkenal dengan Yai Mim, namanya adalah Yai Ustadz siapa namanya? Muslimin, Dr. Haji Imam Muslimin. Tapi kemudian terkenal dengan Yai Mim, ya. Viral sak jagat. Jenengan kayak ngikuti itu. Ya, tiba-tiba nggak lama nggak muncul, nggak ikut saya, ya, moro-moro
tetapkan sebagai tersangka, dan saat mau dimintai keterangan dan kemudian meninggal dunia. Nah, setelah diotopsi ternyata itu adalah kekurangan oksigen. Coba saya ini membayangkan begini Bapak Ibu, pernah kalau di desa dulu itu kan renang, tapi kan di renangnya di desa itu kan ada gelombang, terus anginnya kali ini banjir Pak. Nah dilalah jeneng arek cilik mlebu lep niki megap-megap kentir. Masya Allah, untungnya saya hop. Jadi saya membayangkan ketika kondisi kula jenengan nafas tidak sempurna, itu kan akhirnya, nah itu kan kekurangan oksigen akhirnya Pak. Karena apa? Jarak nafas kita dengan ketutup banyu kan pendek sekali. Nah, itu kalau di rumah sakit itu namanya saturasi oksigennya tidak memenuhi kriteria medis, akhirnya ditunjang dengan apa? Oksigen dicos. Dan itu ya biasanya orang karena tersumbat lendir kemarin waktu Covid kan ngoten. Istri saya itu waktu itu wah dicos itu 100% sampai kondisinya bahasanya nggak sadar karena saking dinginnya, karena jenenge wong ngerong dileboni angin cos, karena apa? Untuk membuka paru-parunya nih Bapak Ibu, supaya tidak kekurangan sing penting iso nafas ngoten, karena sudah nggak ada jalan lain. Dan kadang-kadang sampai dibolong, enten sing dibolongi kanan kiri, ya wah itu sudah wis gak sadar sudah. Nah, kelihatannya saya kemudian mungkin ada nervous ya. Nervous nih wong deg kan akhirnya ya menggos. Jenengan naik ke lantai 1, 2, 3 kalau nggak kan ngoten Pak. Nah, saat itulah kemudian bahasanya kekurangan oksigen. Kalau kita di rumah sakit saat Covid kemarin, saya sudah buka Google ya, ternyata, dan kemarin itu pernah yang lagi angel-angel golek tabung gas, di mana banyak orang yang beli tabung gas di rumah tidak berani rumah sakit, itu yang kecil yang mesinnya hanya 500 sampai 600 tabung ini itu menjadi 1.200.000. Itu kekuatannya hanya 24 jam Pak. Tapi kalau tabung yang besar itu 2 juta sampai 2.500.000 itu bisa 1 hari 1 malam. Saya kemudian membayangkan, nek gingge paling minim 2 juta aja sehari semalam. 10 dino piro Pak? Hanya menghirup darah niku tok. Ping 10 pinten? 20 juta. Nah nek ping 30 dino pinten? Masa 600 20 juta wau. Berarti 60 nggih. 60 juta saulan nggih nyedot tok Pak. Jenengan pirang tahun wisan gak bayar. Nah, inilah. Jadi ketika kita terbiasa berpikir seperti ini kan nggak pernah kita pikirkan ya. Hanya oksigen saja yang bisa bernafas. Itu merupakan salah satu anugerah Allah. Nek kula jenengan terbiasa berpikir seperti itu, yatawalladu minhal mahabbah wasyukru, maka kita akan semakin cinta dan syukur kepada Allah. Yang ketiga, wa fikratun fi wa'dillah. Kalau kula jenengan terbiasa berpikir tentang janji-janji yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sapa sing maca sholawat sekian maka akan dikabulkan doanya, kan gitu, dan seterusnya. Yatawallatu minhar rughbah, maka akan melahirkan sikap mental di mana ati kula jenengan sedaya akan semakin semangat oleh ibadah nanggone Gusti Allah. Yang keempat, wa fikratun fi wa'idillah. Kalau kita sering berpikir tentang ancaman Gusti Allah, nek wong nyolong ikut di samping hukum syariat itu kan harus potong tangan, tapi ketika tidak dipotong tangan nanti kan di akhirat pasti akan terjadi. Kalau hukuman dunia tidak, pasti akan
dihukum di akhirat, maka yatawalladu minhal haibah, semakin takut kita kepada Allah. Wa fikratun fi taksiri nafsi an ta'ah. Kalau jenengan berpikir tentang betapa banyak kekurangan kita, kelemahan kita saat melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, ma'ihsanillahi ta'ala ilahi, sementara Allah banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, yatawalladu minhal haya. Nih kula jenengan sering berpikir betapa sedikitnya kita ibadah kepada Allah, sementara Allah memberikan kesempatan anugerah yang luar biasa 24 jam ya, dalam waktu 2 jam 24 jam ini. Setelah saya amati diri saya sendiri Pak, saya merenungkan, belum pernah mengamalkan ayat yang perintah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita kan diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca tasbih yang mensucikan Allah, ya, mulai pagi sampai sore, siang maupun malam. Nah, kula jenengan kira-kira akeh zikirin apa kata ngelamune Pak? Ya terus terang angel ternyata Pak nggih. Dadi waline Gusti Allah kok gak gampang lho nggih. Makane lho, kula niki kan sering mengamati kiai-kiai guru-guru kula niku. Ya, yang sering saya tunggu, saya pijeti kan mulai kan Romo Yai Husain. Lah, kebiasaan Yai Husain waktu itu kan kalau mau dijemput oleh panitia mau ngaji, ini memang zaman itu kan dari nggak ada mobil, sehingga selalu dijemput pasti itu. Lah, santri itu nggak ada yang berani Pak. Umumnya santri ya nek kepanggih ya lek arep ngaji ngoten terus mantun ngaji ndonga salaman nggih namung niku jagongan, ngarasakno jagongan. Lah, tengok-tengok piyambak niku ning ati kula kok nduwuke krentek. Ngapunten Yai, kalih nanggo panitia kula pijeti nggih. Oh iya Le. Nah, Yai kan rata-rata seneng dipijeti. Nah, teman-teman itu untuk melakukan seperti itu sungkan, dan Yai sendiri nggak pernah lerina pijeton, nggak pernah. Nah, kula niku nggak ada niat. Muga-muga engko nek pijet pas panitia teko jeneng dijak ngaji. Nah ngono ning ati. Pikiran kula engko nek ngaji kan mesti dikei mangan. Itu ternyata mungkin ya yo ngerti. Jadi akhirnya temenan Pak, benono panitia wis sangu ngoten niku terus. Ayo le melok ngono iki pancene niat kula ngoten. Dilalah ya itu hebatnya. Walaupun itu acara besar, terus kasih makan prasmanan di antara pejabat-pejabat, mesti panitia tolong santri kula sing nderekno wau dijak sedaya sak supire. Dadi akhirnya mangan nggih tuwek ora arep yai ngoten. Wis mboten sungkan. Pertama nggih sungkan mergo kulino, akhirnya mboten. Kene santri ndaplek niki. Tapi alhamdulillah karena itu kebiasaan selama itu seperti itu, akhirnya justru malah dekat sama Yai kalau seperti putrane. Saya itu Pak, Masya Allah. Makanya saya kemarin dengan ya Pak Maso itu ngampe ngesakno sing wong wedok njaba nika wingi lho, ngenteni sampai suwi mah. Begitu Yai wungu pun kita terus eling, kula tututi maksud kula ben nanti tiba wong wis gak sabar, mungkin wis dikira nggak mungkin ditemoni. Ya Allah. Tadi nek Yai pun sare wis gak iso. Digugah. Nah, kula niku akhirnya oh Masya Allah alhamdulillah. Tadi santri ndablek yo enten hikmah ngian. Akhirnya malam-malam ngaji terus cerita-ceritane Yai banyak niku. Ya niku akhirnya seling kula tirukan, kula praktekno. Nah, ngaten. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi ketika kita melakukan banyak berpikir tentang kekurangan kelemahan kita, sementara Allah banyak memberikan anugerah kepada kita, maka yang ada adalah rasa malu kepada Allah. Nah,
Ini ada satu kitab namanya Nuzhatul Majalis wa Muntakhabul Nafais. Ya, tak buka kitab ini. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Abdussalam As-Sufuri Asy-Syafi'i. Jadi kitab ini banyak menceritakan tentang fadhailul amal, terutama tentang akhlak dalam rangka untuk mengatur hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini diterangkan Bapak Ibu, ada seorang ulama besar namanya Syekh Wahab bin Munabbih, menceritakan ada seorang kerjanya sebagai kurir di kota Kufah. Karena kurir ini jujur, sehingga banyak para pedagang, orang-orang kaya itu menitipkan barangnya untuk diantar. Ya. Suatu ketika pas piyambak ini mengantarkan barang naik kuda, biar kan dari enten sepeda motor, dari enten tadi kendaraan ini kuda Pak. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang laki-laki yang dempal berotot, ya, kemudian mencegatnya. Pak, ngapunten panjenengan mau kemana? Saya mau ngantar barang ini ke kota Kufah. Oh, kleresan, saya juga mau ke sana. Sebenarnya saya kuat berjalan sampai di tempat kota Kufah, tapi karena panjenengan naik kuda dan sendirian, bolehkah saya menumpang kuda panjenengan dengan imbalan 1 dinar? Nah, jenenge kurir oleh imbalan 1 dinar ini merupakan rezeki nomplok, apalagi searah. Akhirnya begitu disuruh naik, kemudian tanya, jalan manakah yang kau tempuh? Panjenengan mau lewat mana? Ya seperti yang aku lalui, saya lewat jalan raya. Pak, kalau jalan ini jauh, walaupun lebih lebar, saya punya jalan pintas dan itu lebih dekat. Kelebihannya di pinggir-pinggir jalan banyak rumput yang hijau. Nanti sambil jalan kuda-kuda panjenengan bisa merumput, ya, sehingga tidak kelaparan. Oh baiklah kalau begitu. Akhirnya kurir ini mengikuti petunjuk seorang pemuda ini Bapak Ibu. Dilalah ternyata di Sasarno, dibawa ke tengah hutan belantara. Begitu melihat ke bawah banyak tulang dan tengkorak manusia. Begitu sudah berduaan langsung menghunus pedang mau dibunuh. Ternyata pemuda ini adalah seorang perampok Pak. Akhirnya kurir ini mengatakan, Mas, tolong saya jangan dibunuh. Kalau sampai mau kuda saya, barang-barang orang ini, silahkan ambil, tapi tolong selamatkan saya, bebaskan saya, nggak apa-apa, saya ridho, tapi saya jangan dibunuh. Enggak, jenenge perampok. Kalau kamu saya lepaskan, kamu akan lari dan akan berteriak minta tolong kepada orang-orang untuk menangkapku. Semua orang yang ada di sini nggak ada yang selamat, semua saya bunuh dan barangnya aku ambil. Umpamanya dah besar perampok Pak. Akhirnya piyambak ini, baiklah kalau begitu. Kalau kamu mau membunuh saya, tapi saya minta waktu, izinkan saya sholat sunat 2 rakaat. Dadak ngakak Pak. Hahaha, ngono jenenge wong ngakak. Ngakak niku ngoten nggih. Nah, akhirnya dia mengatakan, semua orang yang saya bunuh selalu minta waktu untuk sholat sunat 2 rakaat, tapi tak satu pun di antara mereka yang selamat. Sholatnya nggak ada yang bisa menyelamatkan. Wah, ini sombongnya kayak Donald Bebek ini. Donald Trump kan yang ngancam-ngancam tok isine, tapi untungnya nggak bergeming. Bahkan yang terakhir kan Iran nggak mau datang,
Ya, karena tahu kalau nanti pasti dikhianati kan gitu. Lebih baik mempersiapkan diri kan gitu. Ya. Semoga-moga Gusti Allah memberikan kemenangan ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kepingin Donald Trump dan Netanyahu ini benar-benar mati sebelum perang selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sholat, dikasih kesempatan sholat. Baiklah kalau begitu silakan Anda sholat. Dilalah Pak, begitu mari takbir terus membaca surat Al-Fatihah, mau maca surat nih kalau lali, saking wedine, saking nervosnya, saking grogi golek surat Qul huwallahu ahad lali Pak. Akhirnya digetak niku dadak langsung muni surat An-Naml iki ayat 62. Begitu dikak cepet langsung muni ayat niki, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Ya. Siapa yang bisa mengabulkan doa orang-orang yang kondisi terjepit, kondisi kepepet, idza da'ahu, ketika dia berdoa, wa yakshifus su, dan siapa yang bisa menghilangkan kesulitannya, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan Allah telah menjadikan kalian semua khalifah di muka bumi. A ilahum ma'allah, adakah Tuhan selain Allah yang bisa menyelamatkan? Dalam kondisi seperti ini jawabannya tentu nggak mungkin, hanya Allah. Qalilan ma tadhakkarun, tapi sedikit sekali orang yang berpikir tentang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya begitu menemukan satu ayat yang terhafal secara refleks setelah digetak niki, langsung diulang berkali-kali ayat ini sampai akhirnya selesai sholat, terus kemudian mengucapkan salam. Dadak tiba-tiba ada seorang laki-laki yang lebih besar datang sambil naik kuda, juga menghunus pedang. Begitu sampai, tanpa berpikir panjang, langsung pemuda yang hendak membunuh ditebas mati. Akhirnya orang ini tanya itu murid tadi, siapa Anda ini? Kok tahu kalau saya dalam kondisi kepepet, kesulitan dan tidak dibunuh? Dari jawabannya, aku diutus oleh Allah untuk datang menyelamatkanmu. Ngoten mawon, terus langsung ngalih. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya kemudian teringat ya, kalau kita momen Ramadan itu kan ada satu ibadah di mana kalau kita melakukannya maka Allah akan melipat gandakan pahalanya sama dengan ibadah 1000 bulan. Malam apa yang namanya? Lailatul Qadar. Ayo dibaca ayatnya bersama-sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta madla'il fajr. Ketoke kula jenengan ibadah sendirian, Pak. Tapi pada hakikatnya tidak sendiri. Kenapa? Tanazzalul malaikah. Allah menurunkan malaikat warruhu fiha, yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Malaikat ini kemudian mengucapkan salamun hiya hatta matla'il fajr, mendoakan kita agar kita diselamatkan oleh Allah, mengucapkan selamat kita karena malam itu kita sedang ibadah kepada Allah. Malaikat yang mengamini doa kita ketoke dhewe tapi direwangi oleh malaikat hatta matla'il fajr, sampai datangnya waktu fajar. Nah, sekarang pertanyaannya, momen setelah Ramadan apakah tidak ada ibadah yang
diiringi oleh para malaikatnya. Nah, panjenengan nanti buka surat Fussilat atau Hamim As-Sajdah ayat 30 dan 31. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Innal ladzina satamene wong akeh qalu kang padha ngucap rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian ibadai istiqomah, ngaji istiqomah, ndresik istiqomah, tahajudnya istiqomah, sholawat istiqomah, istighfar istiqomah, ya istiqomah itulah Pak ya. Maka Allah akan memberikan jaminan keistimewaan. Pertama, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, para malaikat yang akan diperintahkan oleh Allah turun untuk mendampingi kita, dan malaikat ini selalu membisikkan ke dalam hati kita, alla takhafu wa la tahzanu. Makanya ya karena malaikat yang mendampingi ini Pak, sehingga orang Jawa ngarani iku lho wong sakti, kan ngoten nggih. Ya gimana? Kadang-kadang mungkin ditembak gak mempan, dibegal dibacok gak cerdas, kan bisa begitu. Ini bukan karena saktinya dia, mergo jimat, tidak, karena oleh istiqomah, sehingga malaikat yang memberikan perlindungan. Nah, ayat yang kedua selanjutnya kan wa abasyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Malaikat ini memberikan kabar gembira tentang surga yang telah dijanjikan di akhirat kelak. Yang nomor 3, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang menjadi penolong langsung bagimu baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Yang keempat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa sing dadi kerentek atimu akan diijabahi, dikabulkan Gusti Allah. Makanya mandi. Makanya mandi. Ngoten lho Bapak yang gak mandi. Jadi sebenarnya berdasarkan ayat ini untuk dadi wali ini Gusti Allah gampang. Zikirin, ndongone, syarat itu toh Pak. Ini sudah jaminan siapapun. Makanya ada seorang santri ya, mergo gurune kiyaine ini dianggap wong karomah, wong sakti, bahkan sudah menjadi buah bibir saking terkenale dari berbagai macam ngalap barokah doa. Jarine yai iki umpama iso mabur, ana sing ngarani iso mlaku nggo undure banyu, kira-kira ngoten lah. Tapi jenenge santri yang selama iki ngawula, yang ikut ngetutno yai iki sama sekali tidak pernah ditunjukkan oleh Allah tentang karomah kelebihan kiai sing ditutno niki. Akhirnya suatu saat itu penasaran, yai ngapunten, kula niki pireng kali tiang-tiang niku sing ngomong terusin jenengan niku sakti yai. Pernah suatu ketika jenengan dibegal, jadi ini gak terdah dibacok. Pernah suatu saat jenengan banjir, ternyata gak teles, kira-kira ngoten lah. Tapi selama ini dimanapun panjenengan berada, saya kan gak pernah panjenengan tinggal. Sing gawa notasi ning dinding nggih kula. Sampai jenengan niku mboten saged sare, sing mijeti nggih kula. Loh, tapi selama ini saya tidak pernah melihat panjenengan apa yang menjadi berita di omongan tiang-tiang niku. Tetapi ya ini jawab, le, apakah pernah kamu melihat aku ketika sholat fardu tidak ngimami sholat? Artinya, pernahkah kamu melihat aku sholat sendirian? Tidak. Panjenengan selalu jamaah dan selalu menjadi imam bagi para santri dan jamaah lainnya. Apakah pernah kamu tahu aku dalam sehari tidak baca Quran? Tidak. Apakah pernah kamu tahu kalau malam aku tidak bangun malam? Tidak. Apakah kamu pernah tahu kalau saya Senin Kamis tidak puasa? Tidak. Kabeh niku ngomong tidak.
Ya itulah karomahku le. Aku njogo istiqomah tiap hari, itulah yang menjadi karomahku, kelebihanku. Tidak ada yang lain. Nah, makanya ada satu makalah, al istiqomah khairum min alfi karomah. Al istiqomah min alamatil karomah. Ya mergo istiqomah itulah sehingga kekasih-kekasih wali-wali Gusti Allah itu duwe suatu kelebihan yang tidak diberikan kepada manusia lain yang dikenal dengan sebutan karomah. Ngoten. Ya. Itu cuma karomah ini nggak bisa kemudian sewaktu-waktu terjadi sesuai dengan kehendak. Kalau Gusti Allah tidak menghendaki ya tidak. Makanya saya kan nate cerita Romo Yai Husain niku nggih. Lah iya le. Bapak emakku iku kan wong melarat. Pas malam riyo dadak nggo pawon aku kok krungu wong nangis iki sapa? Tiba emak nangis. Ternyata tak takoni napa sampean kok mular, Mak. Lah iya wong sesuk iki riyo dilalah gak duwe beras, sampai jajan lho gak ono. Lah sesuk nek ono tamu rene piye? Ya Allah le, aku ndelok emak iku gak tega. Terus aku iku mlaku ngarepe metu. Ya Mak, nggih pun kula gak golekno dhuwit. Dilalah ono godhong kluwe, ngerti godhong kluwe, Pak? Sanes nongko kluwe niku napa sing bunder niki nggih mengkurep ngene iki tak sewaduk mbuh aku kok ya muni ngawur dhuwit piwor dadi dhuwit. Masya Allah, akhirnya tak kumpulno, tak tukokno beras, tak tukokno minyak, tak tukokno jajan, akhirnya si Dorioyo jadi ngoten. Nah, kalau terus kalau takon, ngoten niku kok mboten mendino. Lah iya ya jaga mendino. Lek mendino lah wis gak usah nyambut gawe jare ngono. Coba. Nggih. Makanya kan saya pernah cerita. Nabi Musa alaihissalam ketika tongkat dilempar jadi ular, ya hanya sekali itu, nggak ada ceritanya berkali-kali, Pak. Walaupun beliau adalah nabi dan utusan Allah, wong namanya itu kan sebuah kekuasaan Allah yang ditunjukkan ben orang yakin kan ngoten. Nek wis yakin ya udah, nek gak percaya ya silahkan. Nggak kemudian setiap ono kesulitan dilempar dadi ula. Lu nyatane Nabi Musa waktu niku ketika tukang sihirnya kemudian beriman kepada Nabi Musa dan kagum, gak mungkin ada kekuatan magic yang bisa mengalahkan tukang sihir zaman itu. Lu kok ono ulone tukang sihir dimplok kabeh entek niku lho. Dengan ulone siji Nabi Musa niki. Akhirnya beliau mengatakan, qala amantu bi rabbi Musa wa Harun. Sudah saatnya kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Itu kan langsung dipateni niku. Dan kemudian Nabi Musa dan bala tentaranya orang-orang beriman kan dikejar oleh Raja Fir'aun. Lari. Ternyata Nabi Musa lari loh, Pak. Lha kula niku mbayangno iya napa Nabi Musa kok gak nglempar tongkate maneh ben ngemplok Raja Fir'aun pisan kan ngoten lho. Kok umpama kula jenengan kan mesti ngono Pak ya. Dipun maneh ben ngemplok Nabi Raja Fir'aun. Kok ya mlayu. Ketika mlayu sudah tidak berdaya, ngarepe napa? Laut. Istilahnya maju mati mundur ya. Nah, ketika kondisi kekuatan sudah tidak berdaya, kemudian beliau mengatakan, Allahumma lakal hamdu, segala puji bagi engkau ya Allah, yang patut dipuji namun jenengan ya Allah, wa ilaikal mustaka, saat ini aku ingin mengadu ya Allah, wa bikal musta'an, hanya panjenengan yang maha menolong, nggak ada lain. Kondisi seperti ini ya Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah. Kemudian dipukulkan lagi tongkatnya, tidak menjadi ular lagi gede terus ditumpaki ngoten ya, tapi tadi tol Surabaya Mojokerto niku akhirnya iso nyebrang dan selamat. Begitu Raja Fir'aun dan bala tentara ngejar wis tengah dipukulkan lagi, langsung kembali lagi. Ya mek pisan iku, mari ngono wis gak ana critane maneh. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun kula jenengan jangan pernah putus asa. Setelah berusaha sekuat tenaga,
pasti nek wis gak berdaya Allah akan memberikan pertolongan. Makanya tawakal itu bukan berarti pasrah tanpa usaha. Usaha dulu kemudian disertai doa. Wis habis ini. Oke, mudah-mudahan kula jenengan diparingi saged istiqomah, diparingi kekuatan iman lain dan batin Allah, dan akhirnya para malaikat akan selalu diutus oleh Allah untuk mendampingi kita sehingga kita menjalani hidup ini tidak akan pernah cemas, tidak akan pernah takut, menatap masa depan dengan penuh keyakinan Allah Maha menolong. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.